Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan bukan level jemaat biasa. Saudara, banyak jujur ya, orang percaya merindukan berkatnya itu bukan biasa-biasa. Banyak orang percaya merindukan berkatnya itu di atas standar. Berkatnya itu luar biasa, melimpah. Tetapi saudaraku, banyak orang Kristen cara hidupnya, cara berpikirnya masih standar, masih biasa-biasa, masih level biasa. Saudaraku, hidup kita ini bukan lagi level jemaat biasa, tetapi kita harus naikkan level kita menjadi imamat yang rajani. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini sudah sekian lama kita mengenal Tuhan, menjadi orang Kristen. Kita bukan lagi jemaat biasa. Boleh saja status kita jemaat biasa. Mungkin kita tidak ada tugas yang diberikan oleh pendeta atau gereja kita di gereja kita masing-masing. Tetapi status kita di hadapan Tuhan bukan lagi jemaat biasa yang baru kenal Kristus. Status kita di hadapan Tuhan ini adalah bangsa yang terpilih. Di ayat ini katakan, status kita di hadapan Tuhan ini bangsa yang terpilih. Status kita ialah imamat yang rajani, ialah, lanjut saudaraku, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, kita ini adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Kita dipilih menjadi orang percaya. Bahkan bukan hanya sekedar berhenti menjadi bangsa yang terpilih, tetapi naik level lagi menjadi imamat yang rajani, imam-imam Allah. Untuk apa disebut imam-imam Allah? Menjadi penyambung lidahnya Allah, menjadi imam-imam kudusnya Tuhan yang bisa menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Itulah imamat yang rajani, menjadi pribadi yang berdampak. Hidup kita ini menjadi milik Allah. Hidup kita ini, saudaraku, bukan lagi jemaat biasa. Kalau saudara mau lihat berkat Allah naik level dalam hidup kita, kita jangan menjadi jemaat biasa. Jemaat biasa contohnya begini, hari Minggu datang ke gereja, ibadah, dengar firman, amin, menyanyi, memberi persembahan, pulang ke rumah. Minggu depan lagi seperti itu, hal yang sama, datang ke gereja, beribadah, dengar firman. Minggu depannya lagi begitu. Kekristenan kita hanya menjadi rutinitas. Kalau kita hanya pakai, saudaraku, standar rohani kita ini, standar jemaat biasa. Tetapi kalau kita mau baca atau kita perhatikan ayat 9 ini, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara ini adalah bangsa yang terpilih. Kita ini ialah imamat yang rajani. Oh, ini luar biasa saudaraku. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Saudaraku, level kita ini bukan lagi level jemaat biasa. Kalau kita melakukan ayat ini, ayat selanjutnya kita baca, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya, ini artinya apa? Ketika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, ditebus oleh darahnya yang mahal, saudaraku, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita disebut orang percaya. Bahkan Alkitab katakan kita bukan hanya sekedar umat, tetapi kita menjadi imamat yang rajani, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Saudaraku, inilah keinginan Tuhan dalam hidup kita.
Kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Kita ini menjadi orang yang berdampak. Kita ini menjadi agen-agennya Kristus, agen-agen keselamatannya Tuhan. Di sini Alkitab berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, oh berarti saya ini mesti sekolah pendeta, saya mesti sekolah teologi ya. Oh berarti saya mesti sekolah Alkitab. Tidak seperti itu saudaraku. Dimanapun kita berada, itu adalah mimbar untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, dimana kita tinggal, dimana kita berkomunitas, itu adalah mimbarnya kita untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan yang kita alami. Untuk menyampaikan kasih Kristus, menyampaikan perbuatan ajaib Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bukan berarti, oh saya harus sekolah Alkitab supaya saya jadi pendeta bisa berkhotbah. Tidak seperti itu. Kalau pemahaman kita hanya seperti itu, sedikit orang yang akan diselamatkan. Oh berarti kita harus jadi pendeta. Sedikit orang yang akan mendengarkan kebaikan Tuhan. Saya harus jadi pendeta dulu, hamba Tuhan dulu. Tanpa saudara sekolah Alkitab sekalipun, saudara sudah disebut imamat yang rajani. Ketika saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara bisa menyampaikan anugerah Tuhan yang saudara alami. Ketika saudara bisa menyaksikan kepada banyak orang apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang saudara rasakan. Saudara baca di sini ayat selanjutnya mengatakan, supaya kamu memberitakan, haleluya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Inilah saudaraku, kita ini bukan lagi standar jemaat biasa. Level kita ini bukanlah jemaat biasa lagi. Tetapi standar kita ialah apa saudaraku? Imamat yang rajani, bangsa yang kudusnya Tuhan. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudaraku, hidup kita ini harus menjadi berkat, harus menjadi berdampak. Hidup kita ini harus menjadi satu kesaksian. Di mana kita bekerja, saya katakan tadi, itulah mimbar kita untuk menyampaikan kasih Tuhan. Di mana kita tinggal, di mana kita berlingkungan, bertetangga, itulah mimbar untuk kita menyampaikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita ini bukan lagi jemaat biasa, tetapi kita ini sudah naik tingkat, yaitu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk menyampaikan, untuk memberitakan kemurahan Tuhan yang kita rasakan. Saudaraku, mari kalau kita mau mengalami pemakaian Tuhan dalam hidup kita, mulailah kita bersaksi kepada orang lain. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan itu semakin luar biasa dalam hidup kita, jangan hanya jadi jemaat biasa yang menerima begitu banyak firman Tuhan, yang mendengar banyak pemberitaan firman, dan kita tidak membagikan kepada orang lain. Kita harus sampaikan berkat Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita sampaikan kepada orang yang ada di dekat kita, kepada orang yang kita kenal. Kita ingatkan orang lain untuk beribadah. Saudaraku, sekarang ini kita semua diberikan mimbar oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatannya. Terbuka lebar mimbar yang Tuhan berikan. Apa itu mimbar yang Tuhan berikan kepada kita? Di media sosialmu itu adalah mimbar untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Di Facebook, pasanglah status-status yang rohani, ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan orang yang membaca status kita. Di TikTok, postinglah saudaraku hal-hal yang baik. Sampaikanlah kemurahan Tuhan yang kita alami. Saksikan pertolongan Tuhan di media sosial kita, di IG kita. Itu adalah mimbar yang Tuhan taruh untuk kita menjadi bangsa yang kudusnya Tuhan, menjadi imamat yang rajani, supaya kita memberitakan. Saudaraku, memberitakan kebaikan Tuhan bukan lagi tugas dari pendeta saja. Kita pun sebagai jemaatnya, kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan di media sosial kita.
Kita posting ayat firman Tuhan. Kita posting kegiatan-kegiatan rohani. Kita saksikan kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita saksikan mujizat Tuhan. Kita saksikan perbuatan Tuhan yang besar yang kita rasakan. Jangan sampai mimbar kita di media sosial kita kotori. Di media sosial Facebook, TikTok, kita kotori dalam cara apa? Kita posting, saudaraku, lagi bertengkar dengan suami, lagi bertengkar dengan istri, lagi bertengkar dengan orang tua, kita posting. Lagi baku salah dengan tetangga, lagi tidak baku enak dengan teman, kita posting. Itu artinya kita sementara mengotori mimbar kita di media sosial. Di media sosial itu bukan hanya sekedar kita pasang status kita, tetapi yang kita sampaikan ialah berita tentang Tuhan. Yang kita posting ialah firman Tuhan. Yang kita posting ialah kebaikan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ayat ini berkata, saudaraku, supaya kamu, supaya saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan. Ini bukan cuma satu kata perbuatan yang tulis. Berarti ada banyak perbuatan-perbuatan Dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang. Banyak perbuatan Tuhan yang perlu kita kobarkan, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita saksikan, yang perlu kita beritakan. Saudaraku, sekarang ini sangat gampang. Kalau kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kita tinggal tekan HP kita posting di TikTok, sudah. Kita ambil HP kita posting di Facebook, kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Supaya melalui postingan kita itu bisa memberkati banyak orang. Hidup kita ini bisa berdampak walaupun kita tidak pendeta. Hidup kita ini bisa menjadi berkat walaupun kita tidak majelis. Tetapi bagi Tuhan, apa yang kita lakukan itu sangat bernilai. Saudaraku, jangan semata-mata yang kita posting ialah masalah kita. Jangan hanya semata-mata yang kita sampaikan kepada teman kita ialah beban kita. Jangan semata-mata yang kita upload ialah penderitaan kita. Saudaraku, Tuhan kenal persis pergumulan kita. Tuhan kenal persis kebutuhan kita. Tuhan kenal persis keperluan kita. Tetapi kalau kita mau menjadi partnernya Tuhan, kita mau menjadi alatnya Tuhan, kita mau menjadi agen-agen Kristus, Tuhan akan memberikan upah yang tepat kepada orang-orangnya yang taat. Tuhan akan memberikan upah yang ajaib, upah yang luar biasa kepada umat-umat kepunyaannya. Saudara bisa baca di sini. Kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan ketika kita menjadi imamat yang rajani, otomatis kita sudah berpartner dengan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Saya percaya tidak mungkin kalau Tuhan tidak akan memberkati pekerjaan kita. Amin. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak akan menolong masalah kita. Tetapi kalau hidup kita semata-mata yang kita posting ialah beban, yang kita posting ialah masalah, yang kita posting hal-hal yang negatif, kita ini tidak menjadi berkat, tidak menjadi berkat bagi sesama, apalagi menjadi berkat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mencurahkan anugerahnya, bagaimana Tuhan akan memakai hidup kita, bagaimana Tuhan mau memberkati pekerjaan kita, kalau hidup kita ini hanya memancarkan hal-hal yang tidak baik, hanya mengeluarkan hal-hal yang negatif, tidak ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang dinilai oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu maha menilai, Tuhan selalu memperhatikan. Jangan menjadi jemaat yang biasa. Yang penting saya sudah datang ibadah, yang penting saya sudah kasih di persembahan, yang penting saya sudah baca Alkitab hari Minggu, setiap minggu saya rutin datang gereja. No, jangan sampai kekristenan kita hanya sebatas itu. Tapi kekristenan kita ini harus menjadi imamat yang rajani, harus berdampak, harus ada sesuatu yang kita sampaikan kepada orang banyak. Mungkin saudara tidak berkhotbah seperti saya di depan mimbar ini, pegang mic dan menyampaikan firman. Tetapi saya katakan, di mana kita bekerja itulah mimbar kita. Di mana kita ada dengan keluarga kita itulah mimbar kita. Di media sosial kita itulah mimbar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Saudaraku, mengapa Alkitab ini tidak menghapus catatan sejarah bagaimana perbuatan ajaib ketika Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tidak dihapus dalam Alkitab catatan sejarah.
Saudaraku, karena apa? Melalui sejarah ini kita bisa tahu bahwa perbuatan ajaib Tuhan itu pernah terjadi bagi bangsa Israel. Dan perbuatan ajaib Tuhan itu akan terjadi juga dalam hidup saya. Kesaksian yang kita rasakan, anugerah Tuhan yang kita alami, jangan hanya kita sendiri yang menerima hal itu, tetapi kita bagikan bagi orang lain. Kita saksikan bagi orang lain. Jadikan media sosialmu adalah mimbar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadikan media sosialmu sebagai mimbar untuk menyampaikan anugerah Tuhan. Maka saudaraku, Tuhan akan menolong hidup kita. Bukan berarti saudaraku, oh kita nangis-nangis dengan Tuhan baru Tuhan akan tolong hidup kita. Di saat kita berpartner dengan Tuhan untuk menyampaikan anugerah Tuhan, untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, di situ Tuhan memperhatikan segala pergumulan kita. Di situ Tuhan memperhatikan segala keluh kesah kita. Saudaraku, bukan hanya sebatas kita berdoa, memohon Tuhan tolong pergumulan kita, baru Tuhan akan dengar. Tidak, justru ketika kita sibuk dengan Tuhan, ketika kita punya banyak waktu dengan Tuhan, kita sibuk untuk menyampaikan anugerah Tuhan, kita sibuk untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk untuk mencurahkan anugerahnya atas hidup kita. Tuhan juga akan sibuk untuk menolong beban kita, saudaraku. Di saat kita punya hati untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kita. Biarlah hidup kita ini boleh naik level, bukan menjadi jemaat yang biasa lagi, tetapi jemaat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebaikannya, menyampaikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib di segala suku bangsa. Ada lagu yang seperti itu. Ceritakanlah perbuatan Tuhan, ceritakanlah kemurahannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bagaimana tidak mungkin kan kita akan pergi ke pedalaman, amin. Tidak mungkin kita akan pergi ke suku-suku terasing. Mungkin kita berkata, saya tidak punya keuangan. Tidak mungkin saya bisa menjangkau orang yang ada di Amerika sana. Tidak mungkin saya menjangkau orang yang ada di Korea Selatan sana. Kaki saya terbatas. Tetapi saudaraku, di mana kita punya media sosial, disitulah mimbar kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Di mana kita tinggal, di mana kita berkomunitas. Mungkin kita ada di satu perkumpulan suku, mungkin suku Batak, kita ada perkumpulan di sana. Kita saksikan kepada teman-teman kita. Mungkin kita ada di perkumpulan suku Toraja, suku Papua, suku Jawa, suku Ambon. Di mana kita berkomunitas, jadikanlah itu tempat untuk kita berdampak. Jadikanlah kita itu tempat untuk kita menyampaikan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak mujizat Tuhan, ada banyak anugerah Tuhan yang kita sudah alami. Jangan kita pendam. Kita saksikan bagi orang lain diberkati, kita juga diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita mulai menjadi penyambung lidahnya Allah. Kita mengobarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyampaikan kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Kita menyampaikan kemurahan Tuhan. Nama Yesus semakin dimuliakan. Nama Yesus semakin ditinggikan. Nama Yesus semakin diagungkan. Dan ketika nama Yesus dimuliakan atas hidup kita, maka anugerahnya turun menjadi bagian kita. Kita ingat, ketika nama Yesus diagungkan atas hidup kita, berkatnya turun dalam hidup kita. Anugerahnya turun menjadi bagian kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita gumuli, percayalah Tuhan Yesus lebih tahu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.